jadi di sini tuh sebenarnya apa ya? Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hilda Maria Ulfa dengan NIM U 2019-1039. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Amin. Saya semester 7 dan 8 yang saya akan membuat sedikit penjelasan mengenai materi psikologi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di sini. Nah, jadi bisa disimak ya untuk penjelasannya di video selanjutnya. Nah, sebelum masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita itu tahu apa yang akan kita bahas nantinya. Jadi filologi sendiri itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang sejarah atau kehidupan suatu bangsa dalam sebuah naskah yang terdapat pada naskah-naskah lama. Nah, jadi biasanya filologi itu merupakan ilmunya, sedangkan naskah teks itu merupakan objeknya. Nah, sedangkan orangnya ini biasanya disebut dengan sebutan filolog seperti itu. Jadi kurang lebih filolog ini adalah orang yang mengkaji ilmu filologi tersebut, teman-teman. Nah, di sini jadi saya pembahasannya itu mengenai naskah kuno. Jadi bisa kita simak ya. Naskah kuno merupakan hasil tulisan yang berisi informasi mengenai budaya bangsa yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan juga ilmu pengetahuan. Jadi naskah kuno itu banyak bercerita mengenai tingkah laku, kebiasaan, dan budaya masyarakat daerah. Naskah kuno sendiri yang dari bahasa Indonesia itu banyak tersimpan di negeri Belanda. Kenapa demikian? Karena Belanda sebagai negara penjajah yang menaruh perhatian besar pada naskah kuno yang ditulis oleh orang Nusantara. Nah, dalam bahasa Inggris, naskah kuno itu biasanya disebut dengan manuskrip, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut handscript. Nah, manuskrip ini merupakan tulisan tangan asli yang berumur kisaran minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan. Nah, di Indonesia itu ada 3 jenis manuskrip, yaitu manuskrip Islam yang mana isinya berbahasa Arab dan tulisan Arab. Yang kedua, manuskrip Jawi, naskah itu bertuliskan dengan huruf Arab tapi berbahasa Melayu agar sesuai dengan aksen Melayu yang diberikan oleh beberapa tambahan fonim. Yang ketiga, manuskrip Pegon, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tapi menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lainnya. Sebagai peninggalan masa lampau, naskah kuno mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Nah, keberadaan naskah kuno ini sebagai sumber salah satu warisan kebudayaan yang secara nyata memberikan bukti bahwa catatan tentang kebudayaan kita itu di masa lalu. Nah, naskah kuno ini termasuk ke dalam kategori historiografi tradisional. Nah, salah satu buktinya adalah naskah lontar yang ditulis dalam aksara Bali dengan bahasa Jawa kuno pada tahun 1540 Masehi, yang mana naskah ini itu dikenal dengan nama Calon Arang dan menjadi sumber tertua di Indonesia yang bercerita tentang wabah penyakit. Nah, gimana mengenai penjelasan yang sudah saya paparkan tadi? Apakah cukup bisa dimengerti? Jika tidak, mohon dimaklumi karena saya pribadi juga masih belajar mengenai naskah kuno tersebut. Ya, semoga teman-teman juga bisa memahami hal itu. Sekian video pemaparan mengenai naskah kuno dalam ilmu filologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.